Anak-anak semua, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi, yaitu materi fluida. Nah, apakah yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang termasuk ke dalam fluida itu yang pertama ada zat cair dan yang kedua ada zat gas. Yang pertama adalah zat cair. Contoh zat cair yaitu seperti air, susu, dan juga minyak. Nah, contoh-contoh tersebut tergolong ke dalam zat cair. Nah, zat cair itu termasuk ke dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah zat gas. Nah, kita misalkan hembusan angin itu adalah udara yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga zat gas pun tergolong ke dalam fluida. Fluida ini sering kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ketika kita menghirup udara ataupun ketika kita sedang meminum air. Oke, kemudian fluida ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya fluida statis dan ada namanya fluida dinamis. Oke, sekarang fluida statis. Apa yang dimaksud dengan fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamis ini kebalikannya, yaitu fluida dalam keadaan bergerak. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang fluida statis, yaitu fluida yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Yang ada di dalam fluida statis ini yaitu mencakup tekanan, kemudian ada massa jenis, kemudian ada tekanan hidrostatis, ada hukum-hukum yang terkandung di dalam fluida statis ini. Baiklah, untuk pembahasan pertama dalam fluida statis yaitu ada namanya massa jenis. Nah, misalkan nih kita punya kayu dan juga besi, kita letakkan atau kita masukkan ke dalam fluida yang memiliki volume yang sama. Maka benda apakah yang lebih berat? Nah, benar ya, jadi yang lebih berat itu adalah si besi. Karena apa? Karena besi adalah lebih padat daripada si kayu. Jadi, ukuran kepadatan dari sebuah benda ini di dalam fisika kita kenal dengan namanya massa jenis. Jadi, massa jenis ini dapat didefinisikan sebagai ukuran kepadatan dari suatu benda. Oke, kemudian untuk persamaan matematisnya, massa jenis ini merupakan perbandingan antara massa dan volume benda. Jadi, massa jenis ini adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Nah, jika kita rumuskan, nah ini dia ya persamaan matematisnya. Jadi, massa jenis ini kita lambangkan dengan rho. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume benda. Nah, inilah dia persamaan dari massa jenis, di mana rho ini adalah massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian M ini adalah massa benda dengan satuannya adalah kilogram. Kemudian V ini adalah volume benda dengan satuannya adalah meter kubik. Nah, inilah dia persamaan dari massa jenis. Nah, untuk pembahasan yang kedua kita lanjutkan yaitu dengan tekanan. Nah, bisa dilihat ya pada gambar ini ada gambar sebuah wadah yang berisi dengan air, kemudian kita celupkan sebuah benda. Jadi pada dasarnya ketika sebuah benda kita celupkan ke dalam fluida, maka fluida tersebut akan memberikan gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan luas permukaan benda tersebut. Nah, gaya tersebut akan menyebabkan si benda ini akan mengalami tekanan pada seluruh permukaan bendanya. Jadi, gaya yang bekerja pada benda ini secara tegak lurus pada tiap satu satuan luas permukaan bendanya, inilah yang kita kenal dengan tekanan. Jadi, tekanan ini
dapat kita definisikan, yaitu perbandingan antara gaya dengan luas permukaan benda. Nah, jika kita tuliskan persamaannya, tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan benda. Nah, ini dia persamaan matematis dari tekanan, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, kemudian si F itu adalah gaya dengan satuan gaya adalah Newton. Kemudian A itu adalah luas permukaan dengan satuannya adalah meter kuadrat. Jadi inilah dia persamaan matematis dari tekanan. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tekanan hidrostatis atau kita lambangkan dengan pH. Nah, di sini sudah ada gambar. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang tidak bergerak. Nah, inilah dia yang kita kenal dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam fluida ini, di dalam fluida akan diakibatkan oleh gaya berat fluida pada titik tersebut. Sehingga di sini ada ketinggian ya, ketinggian dari benda tersebut, kemudian ada juga luas penampangnya. Nah, pada suatu titik ini akan mengalami yang namanya tekanan atau dilambangkan dengan P. Oke, jadi kita sudah dapat tadi persamaan tekanan. Kita review kembali. Jadi persamaan tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang atau P sama dengan F per A. Nah, gaya di sini maksudnya adalah gaya berat, di mana rumusnya adalah massa dikali dengan gaya gravitasi. Sehingga P ini dapat kita tulis dengan M dikali G per A. Nah, di mana massa ini dari persamaan massa jenis tadi, dapatlah kita tulis persamaan massa ini adalah Rho dikali dengan volume benda. Sehingga P sama dengan Rho dikali V dikali G per A. Oke. Kemudian volume benda di sini adalah volume benda di sini adalah luas permukaan dikali dengan ketinggian benda. Atau V sama dengan A dikali dengan H. Sehingga kita ganti volume ini menjadi A dikali H, maka menjadi P sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G per A. Nah, A ini bisa sama-sama kita coret, sehingga dapatlah persamaannya tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H. Inilah dia persamaan matematis dari tekanan hidrostatis, yaitu Rho ini, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian H ini adalah ketinggian dari benda tersebut dengan satuannya adalah meter. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang tekanan mutlak atau tekanan total. Nah, di sini ada yang namanya P0. P0 ini adalah tekanan atmosfer atau tekanan yang berasal dari luar atau udara ya. Jadi tekanan atmosfer ini akan mempengaruhi tekanan yang ada di dalam zat cair ini. Sehingga tekanan mutlak atau tekanan totalnya adalah penjumlahan antara tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Jadi dapat kita tuliskan P total akan sama dengan tekanan atmosfer
ditambah dengan tekanan hidrostatis, di mana persamaannya adalah Rho dikali G dikali H. Inilah dia persamaan dari tekanan mutlak atau tekanan total. Jadi P total ini adalah tekanan mutlak kemudian P0 ini adalah tekanan atmosfer. Nah, kemudian Rho GH ini adalah tekanan hidrostatis yang sudah kita pelajari pada sebelumnya. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan pembahasan kita yang kelima, yaitu tentang hukum pokok hidrostatis. Pada hukum pokok hidrostatis ini menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama pada fluida yang homogen akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, misalkan ini ada sebuah bejana U, ada dua zat cair, yaitu ada zat cair A dan juga ada zat cair B. Sehingga masing-masing zat cair ini memiliki massa jenis. Kalau zat cair A, nama massa jenisnya adalah Rho A, sedangkan zat cair B, nama massa jenisnya adalah Rho B. Sekarang kita ambil pada titik suatu bidang datar, ini ada titik A, ini ada titik B, sehingga zat cair ini akan memiliki, ini adalah Ha, kemudian ini adalah Hb. Nah, karena menurut hukum pokok hidrostatis, tekanan hidrostatisnya adalah sama, maka dapat kita tulis PA akan sama dengan PB, di mana persamaan sebelumnya kita dapat bahwa tekanan total itu adalah P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis. Kalau untuk benda A berarti Rho A dikali gravitasi dikali Ha akan sama dengan P0 ditambah Rho B dikali gravitasi dikali Hb. Nah, sehingga P0 ini dapat kita coret. Kemudian gravitasi juga dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi Rho A dikali Ha akan sama dengan Rho B dikali Hb. Nah, inilah dia hukum pokok hidrostatis. Ini dia Rho A dikali Ha akan sama dengan Rho B dikali Hb. Nah, misalkan nih kita mau mencari si Rho A, berarti rumusnya menjadi Rho A atau massa jenis benda A ya sama dengan Hb per Ha dikali Rho B. Ini dia, di mana Rho A dan juga Rho B ini adalah massa jenis yang dimiliki oleh masing-masing benda. Dalam hal ini adalah benda A dan benda B, di mana satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan Ha dan juga Hb adalah tinggi kolom dari zat cair ini, atau tinggi dari zat cairnya benda A maupun benda B. Inilah dia hukum pokok dari hidrostatis. Baiklah Anda semua, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan ke semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Jadi ketika kita berikan tekanan di luas permukaan yang pertama ini, maka tekanan tersebut akan diteruskan
dengan besar yang sama besar sampai di luas permukaan yang kedua ini. Jadi sehingga jika kita berikan di sini gaya F1, maka gaya ini akan diteruskan sama besar. Jadi akan diteruskan sama besar sampai ke luas permukaan yang kedua, yaitu gayanya menjadi F2. Jadi gaya yang diteruskan ini adalah gaya yang besarnya sama besar, sehingga dapat kita tulis tekanan 1 akan sama dengan tekanan 2, atau P1 akan sama dengan P2. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, rumus dari tekanan adalah F dibagi dengan A, atau gaya dibagi dengan luas penampangnya. Maka F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Nah, inilah dia persamaan dari hukum Pascal, di mana F1 adalah gaya pada benda atau pada luas permukaan yang pertama, gaya yang diberikan pada luas permukaan yang pertama. Kemudian A1 adalah luas permukaan zat cair yang pertama. Kemudian F2 juga gaya pada benda atau pada zat cair yang kedua. Dan juga A2 adalah luas permukaan pada zat cair yang kedua. Dengan satuan dari gaya adalah Newton dan satuan dari A itu masing-masing adalah meter kuadrat karena luas permukaan. Oke, inilah dia persamaannya. Nah, dalam penerapan dari hukum Pascal ini, yaitu contohnya adalah seperti dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Nah, inilah dia penerapan dari hukum Pascal. Baiklah Anda semua, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, ketika sebuah benda itu kita celupkan ke dalam fluida, maka fluida itu pun akan memberikan gaya ke atas, ya. Nah, seperti misalnya nih, kita pernah mengangkat suatu benda di dalam air, itu akan terasa lebih ringan daripada kita mengangkatnya di udara. Nah, mengapa demikian? Nah, inilah dia hukum Archimedes yang menjawabnya. Kenapa kita ketika mengangkat benda di dalam air itu akan terasa lebih ringan? Karena fluida tersebut atau air tersebut memberikan atau memiliki yang namanya gaya ke atas. Nah, di mana gaya ke atas ini atau si FA ini akan sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan, yaitu kita lambangkan dengan WF. Nah, jadi FA akan sama dengan si WF ini. Nah, di mana W ini adalah berat fluida, di mana kalau berat rumusnya adalah massa dari fluida dikali dengan gravitasi. Kemudian untuk massa sendiri, dari rumus massa jenis kita bisa dapatkan bahwa massa itu rumusnya adalah rho dari si fluida dikali dengan volume fluida. Oke, sehingga rumus ini dapat kita tulis FA sama dengan rho F dikali VF dikali dengan gravitasi. Nah, inilah dia persamaan dari hukum Archimedes, di mana FA ini adalah gaya ke atas dengan satuannya adalah Newton. Kemudian rho F adalah massa jenis dari fluida dengan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kemudian si VF
VF ini adalah volume fluida yang dipindahkan, atau sama dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida. Jadi VF ini adalah volume yang dipindahkan Nah, ini juga akan sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi volume yang dipindahkan itu akan sama dengan volume benda yang tercelup, dengan satuannya adalah meter kubik. Nah, selanjutnya adalah G. G ini adalah percepatan gravitasi, ya, gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, jadi inilah dia persamaan dari hukum Archimedes. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini yaitu ada namanya benda terapung, benda melayang, dan juga benda tenggelam. Jadi suatu benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, kemudian kalau melayang, yaitu karena massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Nah, jika tenggelam, itu disebabkan karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, jadi pada terapung ini, rho benda atau massa jenis bendanya itu dapat kita hitung dengan persamaan volume benda dalam fluida dibagi dengan volume benda secara keseluruhan dikali dengan rho F. Nah, jadi persamaan pada benda yang terapung ini, persamaannya adalah rho benda akan sama dengan volume benda di dalam fluida dibagi dengan volume benda secara keseluruhan dikali dengan rho fluida atau massa jenis dari fluida. Nah, kemudian kalau melayang, rho benda itu akan sama dengan rho fluida. Nah, kemudian ada namanya tenggelam. Kalau tenggelam ini rho bendanya lebih besar daripada rho fluida. Maka untuk mengetahui berat benda di dalam fluida itu dapat kita tulis rho BF, atau berat benda dalam fluida akan sama dengan W dikurang dengan FA. Di mana W ini adalah itu adalah berat benda, ya. Berat benda secara keseluruhan. Berat benda keseluruhan. Jadi, kalau untuk mencari berat benda di dalam fluida itu akan sama dengan berat benda keseluruhan dikurangi dengan gaya ke atas. Gaya ke atas sudah kita bahas sebelumnya, persamaan dari gaya ke atas. Nah, inilah dia persamaan-persamaan yang berlaku pada benda yang terapung, melayang, dan juga tenggelam. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan ini adalah kecenderungan permukaan fluida untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Nah, misalnya nih, kita letakkan sebuah silet di atas permukaan air, ya. Ada suatu wadah yang berisi air, kita letakkan silet di atasnya. Nah, silet itu tidak akan tenggelam, melainkan dia akan terapung di atasnya. Karena ini lebih ke adanya yang namanya tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan inilah yang menyebabkan silet itu tidak jatuh, melainkan dia fluidanya akan menegang di permukaan fluida tersebut sehingga si silet itu tidak akan jatuh. Nah, tegangan permukaan ini ada hubungannya dengan gaya kohesi dan juga gaya adhesi. Nah, kalau gaya kohesi adalah gaya tarik antar molekul yang sejenis. Jadi molekulnya itu sejenis. Tapi kalau gaya adhesi adalah gaya tarik antar molekul yang tidak sejenis. Ya. Jadi kalau kohesi itu adalah sejenis, molekul yang sejenis, namun kalau adhesi adalah
molekul yang tidak sejenis. Nah, selanjutnya, jika gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adesinya, maka bentuk dari tegangan permukaannya akan seperti ini ya, atau kita kenal dengan bentuknya seperti cepung. Nah, namun jika gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesi, maka bentuk tegangan permukaannya akan berbentuk seperti cembung. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan tegangan permukaan. Nah, banyak ya contoh tegangan permukaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus dari tegangan permukaan itu sendiri. Jadi, kalau untuk rumus, tegangan permukaan adalah F dibagi dengan D, di mana gamma ini adalah tegangan permukaan. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, F ini adalah gaya. Ya, F ini adalah gaya, di mana gaya di sini maksudnya adalah gaya permukaan. Satuannya adalah Newton. Kemudian D ini adalah panjang permukaan. Satuannya adalah meter. Jadi inilah dia rumus dari tegangan permukaan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang gejala kapilaritas. Nah, maksud dari gejala kapilaritas ini adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa sempit atau yang dikenal dengan pipa kapiler. Nah, jadi persamaan dari gejala kapilaritas ini dapat kita tulis. Ini H sama dengan 2 dikali, ini adalah gamma atau tegangan permukaan tadi, cos theta dibagi dengan rho dikali dengan gravitasi dikali dengan F. Nah, di mana H itu adalah naik atau turunnya zat cair. Nah, satuannya adalah meter. Nah, H ini bisa juga disimbolkan dengan Y ataupun dengan yang lainnya. Nah, kemudian si tegangan permukaan ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, satuannya adalah Newton per meter. Atau rumusnya adalah gaya dibagi dengan panjang permukaan itu. Selanjutnya adalah theta. Theta ini adalah sudut kontak yang dibentuk. Selanjutnya ada rho. Rho adalah massa jenis. Dengan satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada G atau percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, yang terakhir adalah R. Jadi R ini adalah jari-jari ya, jari-jari dari pipa kapiler itu. Jari-jari dari pipa kapiler. Nah, di mana satuan dari jari-jari itu adalah meter ya. Jadi inilah dia persamaan dari gejala kapilaritas, persamaan dan juga satuan-satuannya. Baiklah, demikianlah materi pembelajaran kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang materi fluidostatis, yaitu ada massa jenis,
tekanan, kemudian ada tekanan hidrostatis, ada namanya tekanan mutlak, kemudian ada hukum pokok hidrostatis, kemudian ada hukum Pascal, hukum Archimedes, kemudian ada tegangan permukaan, dan yang terakhir adalah gejala kapilaritas. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.